Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Rahasia Bekerja yang Diberkati. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Dan kalau saat ini kembali kami ada, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Bapa, saat ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, di perusahaan manapun kita bekerja, ingatlah bahwa kita adalah pekerja Tuhan. Kita bekerja buat Tuhan, bukan untuk manusia. Sekalipun kita mendapatkan gaji atau upah dari tempat kita bekerja, tetapi sesungguhnya itu adalah berasal dari Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa upah kita berasal dari Tuhan. Jika kita menerima upah dari Tuhan, berapapun gaji atau upah kita, itu akan menjadi berkat dan kebaikan bagi kita. Namun jika kita mendapat upah dari hasil tipu daya, karena kecurangan, karena korupsi, maka seberapapun banyaknya tidak akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jika kita mengusahakan yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan makna dari tujuan dari pekerjaan kita. Apapun yang menjadi profesi dari pekerjaan kita, selama pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan, kita harus mengerjakannya dengan kesungguhan. Karena firman Tuhan berkata, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seringkali kita bekerja karena berbagai alasan, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencapai kesuksesan, atau sekedar mengisi waktu. Namun Paulus mengingatkan kita bahwa ada motivasi yang jauh lebih dalam dan jauh lebih bermakna, yaitu bekerja untuk memuliakan Tuhan. Apa makna bekerja untuk Tuhan? Yang pertama, motivasi yang benar. Ketika kita bekerja untuk Tuhan, motivasi kita bergeser dari kepentingan pribadi semata menjadi keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap tugas, sekecil apapun itu, menjadi kesempatan untuk kita dapat melayani dan memuji Tuhan dalam pekerjaan kita. Yang kedua, kualitas dalam bekerja. Bekerja dengan segenap hati berarti memberikan yang terbaik dalam segala hal. Kita tidak hanya sekedar bekerja menyelesaikan tugas, tetapi juga melakukannya dengan penuh dedikasi, penuh kreativitas, dan penuh integritas. Yang ketiga, sikap hati dalam bekerja. Bekerja untuk Tuhan juga menuntut suatu sikap hati yang benar.
Kita harus bekerja dengan sukacita, tanpa mengeluh atau membandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat, fokus pada tujuan yang lebih besar. Pekerjaan kita bukan hanya sekedar mencari nafkah saja, tetapi juga menjadi bagian dari rencana Allah yang besar bagi hidup kita. Kita adalah hanya alat di tangan Tuhan untuk membawa dampak positif bagi sesama kita, bagi keluarga kita. Dimanapun kita berada, kita menghasilkan sesuatu yang baik, termasuk dalam kita bekerja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam dunia kerja kita bisa berhadapan dengan berbagai macam tantangan, persaingan yang tidak sehat, soal iri hati, soal kebosanan, kejenuhan, juga godaan uang. Termasuk banyak juga godaan perselingkuhan. Semua tantangan itu bisa kita hadapi jika kita tetap memiliki kesadaran bahwa di mana tempat kita bekerja adalah ladang Tuhan. Kita bekerja di ladang Tuhan seperti lagu rohani. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi. Ketika kita bekerja bersama dengan iman kita, maka kita pasti akan bisa mengalahkan kemalasan, soal kebosanan, soal kita melakukan kecurangan atau hal-hal yang tidak baik. Tuhan akan selalu memberi kita semangat dalam bekerja, sukacita, kekuatan yang baru. Ingatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus soal mengerjakan dengan setia dalam melakukan segala sesuatu. Mari kita baca Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan makna sejati dari kesetiaan, terutama dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita cenderung meremehkan tugas-tugas kecil dan menganggap hal itu tidak perlu atau tidak terlalu penting untuk dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Namun, Yesus mengajarkan kita bahwa kesetiaan dalam perkara-perkara kecil adalah suatu fondasi bagi kesetiaan dalam perkara-perkara yang lebih besar. Apa makna dari barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil? Contoh perkara-perkara kecil adalah dalam tugas sehari-hari, misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, menjaga janji kita, bersikap jujur dalam hal-hal yang kecil. Sementara itu, sikap dalam pelayanan, kita bersedia melayani dengan tulus meskipun tugasnya sederhana sekalipun. Sementara itu, di hubungan interpersonal, menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita, meskipun kita berbeda pendapat, berbeda keyakinan, berbeda latar belakang. Mengapa kesetiaan dalam perkara kecil itu begitu penting? Yang pertama, mencerminkan karakter. Cara kita mengerjakan hal-hal kecil menunjukkan karakter kita yang sebenarnya. Ketika kita setia dalam hal-hal kecil, itu menunjukkan bahwa kita melakukan segala sesuatu bukan karena terpaksa atau mencari pujian dari sesama, melainkan itu karena kita benar-benar mengasihi Tuhan dan kita ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan
taat pada perintah Tuhan supaya kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kesetiaan dalam perkara kecil membuktikan bahwa kita memiliki suatu integritas yang tinggi, yaitu soal keselarasan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Orang yang setia dalam hal-hal kecil tidak sombong atau tidak angkuh, melainkan dia mengakui bahwa setiap tugas sekecil apapun itu memiliki nilai di hadapan Tuhan. Yang kedua, mempersiapkan untuk tugas yang lebih besar. Orang yang setia dalam hal kecil akan dipercaya untuk tugas yang lebih besar. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seorang tukang kayu yang mahir bisa menciptakan suatu karya seni yang indah dari sepotong kayu? Atau bagaimana seorang musisi yang ulung bisa menciptakan melodi yang begitu memukau dari beberapa nada? Keahlian mereka tidak muncul begitu saja, saudaraku. Mereka diasah melalui latihan yang tekun, bahkan pada hal-hal yang mungkin tampak sepele, mereka berlatih dengan tekun. Demikian pula dengan kehidupan kita secara spiritual. Kesetiaan dalam perkara kecil adalah suatu fondasi bagi tugas-tugas yang lebih besar untuk bisa kita kerjakan. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat apakah kita setia dengan apa yang sudah diberikan kepada kita sekecil apapun itu. Jika kita setia dalam hal-hal kecil, Tuhan tahu bahwa kita dapat dipercaya dengan hal-hal yang lebih besar lagi. Yang ketiga, menarik berkat Tuhan. Kita seringkali merindukan berkat-berkat besar dari Tuhan. Kita berharap akan terjadi mukjizat yang dramatis, kesembuhan yang instan, atau keberhasilan yang instan pula. Namun seringkali kita melupakan bahwa kesetiaan dalam hal-hal kecil adalah suatu fondasi bagi berkat-berkat yang lebih besar yang kita dambakan. Kesetiaan menunjukkan bahwa kita itu memiliki hati yang sama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu setia. Kita mau melakukan kehendak Tuhan, bahkan dalam hal-hal yang kecil. Kesetiaan adalah kunci untuk dapat membuka pintu berkat Tuhan bagi hidup kita. Ketika kita setia, Tuhan akan membuka jalan bagi kita dan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kesetiaan adalah ekspresi dari kasih kita kepada Tuhan. Semakin kita setia, semakin dalam pula hubungan kita terjalin erat dengan Tuhan, Sang Sumber berkat yang sejati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam hal bekerja kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari perjalanan kehidupan Yusuf, yaitu Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya dan menjadi budak di tanah Mesir. Firman Tuhan bersaksi tentang kehidupan Yusuf, bahwa segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil, karena Tuhan selalu beserta dengan Yusuf. Padahal Yusuf itu mendapatkan banyak tantangan dalam pekerjaannya. Mungkin saja kerinduannya kepada ayahnya, karena dia adalah anak yang dimanja oleh ayahnya, bisa mengganggu konsentrasinya dalam bekerja, atau perlakuan buruk dari saudara-saudara Yusuf yang telah menjualnya menjadi budak, bisa saja mengganggu pikirannya dalam bekerja. Belum lagi banyak tantangan yang harus dihadapinya di tempat dia bekerja. Dia harus berhadapan dengan godaan dari istri Potifar. Dia dipenjara.
Namun karena Yusuf bekerja bersama dengan penyertaan Tuhan, dia menjadi pribadi yang dapat dipercaya sampai dia menjadi seorang penguasa tertinggi di negara Mesir di zaman itu. Saudaraku, semua tantangan yang kita hadapi di tempat kerja akan dapat kita atasi jika kita bekerja bersama penyertaan Tuhan. Jika prinsip kerja kita hanya untuk manusia, kita bisa menjadi bosan, malas, sakit hati, dendam. Kita bisa menghalalkan segala kecurangan. Tetapi ketika kita bekerja membawa iman kita, pengharapan kita, kasih kita, maka Tuhan akan selalu memperbarui semangat dan kekuatan kita untuk dapat melakukan yang terbaik. Bukan untuk manusia, tetapi sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, begitu pula dalam hidup kita, hendaknya kita selalu melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan setiap saat, setiap waktu, dengan rajin dan dengan penuh tanggung jawab. Kita kerjakan semua yang menjadi tanggung jawab kita. Saat kita mengerjakan pekerjaan kita, hendaklah kita mengerjakannya dengan kesungguhan hati, bukan hanya untuk menyukakan bos kita, atasan kita, juragan kita. Jangan pula kita bekerja sebaik-baiknya hanya pada saat ada atasan, saat kita diawasi oleh pimpinan kita, atau entah itu ada atau tidak ada yang mengawasi. Kita harus tetap bekerja dengan baik, bekerja dengan tulus. Ingatlah saudaraku, Tuhan selalu melihat kita setiap saat apa yang kita kerjakan. Karena itu, kerjakanlah segala sesuatu yang saat ini Tuhan percayakan kepada Anda dengan sepenuh hati Anda mengerjakannya. Kerjakan dengan tujuan untuk melayani Tuhan, untuk membuat Tuhan merasa senang, bukan untuk menyukakan sesama kita. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu untuk melayani Tuhan dan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, upah berkat yang luar biasa Tuhan sediakan untuk kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, hari ini Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu mengerjakan segala sesuatu untuk Engkau. Ajarkan kami selalu bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sungguh-sungguh sampai tuntas dan penuh tanggung jawab. Ajari kami bersikap tulus dan jujur dalam segala hal, tidak melakukan kecurangan dan merugikan orang lain. Karena Engkau sesungguhnya melihat akan semua yang kami lakukan dan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun.
Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, Tuhan melihat setiap detail kehidupan kita. Tidak ada perbuatan kecil yang luput dari pandangan Tuhan. Ketika kita setia dalam hal-hal kecil, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menerima suatu tanggung jawab dan juga berkat-berkat Tuhan yang lebih besar lagi. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.